Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8A sampai dengan 8G yang Bapak cintai, yang Bapak sayangi, yang Bapak banggakan. Pada kesempatan hari ini kita memasuki materi yang kedua, yaitu tentang bab hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, yang baik dan bergizi. Namun sebelumnya marilah sama-sama kita berdoa sesuai dengan apa yang sudah diajarkan di sekolah, yaitu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rzuqna fahman nabiyyina wa hifzal mursalina wa sur'ata ilhami malaikatil muqarrabin walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku sekalian, materi kita tentang bab yang kedua, hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, yang baik dan bergizi. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, Allah telah menciptakan alam semesta dan isinya untuk manusia. Namun Allah dibatasi oleh Allah keinginan-keinginan manusia. Tujuannya apa? Untuk kebaikan manusia itu sendiri. Begitupun dengan makanan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan makanan, minuman untuk manusia. Namun tidak semua dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan materi ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 114. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka artinya maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah Allah berikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya kepadanya menyembah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, makanlah yang halal dan yang baik. Halal baik. Halal menurut Allah dan Rasulnya, baik menurut konsumsi kebutuhan tubuh kita. Karena nanti ada makanan yang halal tapi dia kurang baik untuk dikonsumsi oleh tubuh kita, karena tubuh kita ini sudah terkontaminasi oleh penyakit. Contoh, jika ada manusia yang kena penyakit gula, gulanya udah parah, gulanya udah stadium 4 lah, penyakit gula, dan dilarang oleh dokter untuk meminum minuman yang mengandung rasa manis. Maka padahal teh manis itu halal, baik zatnya, bendanya halal. Namun dia tidak menjadi baik untuk dikonsumsi bagi orang yang sudah terkena penyakit gula, apalagi gulanya gula akut. Maka makanan atau minuman itu halal, tapi tidak baik untuk tubuhnya. Maka makanan yang halal yang baik ini tentu dilihat dari segi ayat di dalam Al-Quran yang memang menghalalkan makanan dan minuman itu. Setelah kita lihat makanan dan minuman itu halal, maka kita lihat makanan dan minuman itu baik gak untuk tubuh kita. Ya, baik gak? Biasanya ukuran baik itu makanan dan minuman itu bergizi, bervitamin untuk tubuh kita. Maka atas dasar itu maka kita harus tahu apa sih itu halal. Halal itu adalah sesuatu yang dibolehkan oleh Allah, baik itu makanan dan minuman.
Apa sih itu haram? Haram adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah, tidak boleh dikerjakan, tidak boleh dilakukan. Kalau dia makanan atau minuman, maka tidak boleh dimakan atau tidak boleh diminum. Maka untuk mengukur kriteria, ya, makanan itu halal, minuman itu halal, paling tidak ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, makanan dan minuman itu boleh dimakan, boleh diminum sesuai dengan ketentuan syariat. Ada ayat atau hadis yang membolehkan kita untuk memakan dan meminum makanan yang ingin kita makan dan minum. Dibolehkan oleh Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Yang kedua, makanan dan minuman yang kita konsumsi, yang kita makan itu dari segi barangnya atau zatnya memang baik, suci, bergizi, bernutrisi, tidak menjijikkan, tidak buruk, tidak mengandung najis. Karena nanti ada makanan, minuman yang mengandung najis atau menjijikkan. Ikhwatul iman rahimakumullah. Yang ketiga, dari segi cara memperolehnya, cara mendapatkannya. Makanan itu diperoleh dengan cara apa? Dengan cara umpamanya tidak baik, tidak benar. Contoh umpamanya, makanannya sebenarnya halal nih. Pisang goreng halal untuk dimakan. Bakwan halal untuk dimakan. Tapi kalau dari segi cara memperoleh bakwannya itu diperoleh dengan cara yang tidak baik, mendapatkan bakwan pisang gorengnya itu diperoleh dengan tidak baik, umpamanya dengan cara mencuri, mengambil tanpa sepengetahuan, tanpa meminta, atau kita beli 3 tapi ngambilnya 5. Nah, yang 2 ini nih, cara memperolehnya tidak halal, tidak baik. Maka yang 2 ini akan dikonsumsi oleh kita, itu menjadi haram, tidak akan menjadi daging dalam tubuh kita. Nah, ini sangat berbahaya. Dan yang keempat, andai pun barang itu zatnya, bendanya itu halal, yang keempat ini proses memproduksi barang itu menjadi makanan, minuman yang siap untuk dimakan, dikonsumsi. Kalau itu tidak benar, mengandung mudorot, mengandung bahaya bagi tubuh kita, bagi jiwa kita, akal pikiran kita, maka itu menjadi haram. Contoh, anggur, buah anggur. Buah anggur itu halal, tapi ketika dia diproduksi sedemikian rupa, diolah, apa bahasanya itu, difermentasi sehingga menjadi minuman yang memabukkan seperti tuak, whisky, ya, menjadi bir yang ketika manusia mengkonsumsinya dia akan kehilang kesadaran, hilang akalnya, maka anggur itu menjadi haram. Kalau buahnya tidak, tapi ketika dia udah diproduksi buahnya sehingga menghasilkan minuman yang memabukkan, yang merusak badannya, maka dia menjadi haram. Dan yang kelima, dari segi dampaknya. Tadi dampaknya tuh, ya, dampaknya bisa merusak akal pikiran, akan merusak ingatan, akan merusak jiwa, maka menjadi haram. Dan yang keenam, bahwa pastikan makanan dan minuman yang kita konsumsi itu ada label halal dari Majelis Ulama Indonesia. Lebih bagusnya lagi ada BPOM, ya, Badan Pemeriksa Obat dan Makanan, Badan Pemeriksa Obat dan Makanan, bahwa makanan atau minuman yang kita konsumsi itu halal, baik untuk tubuh kita. Nah, itu paling tidak 6 kriteria makanan sehat yang halal, yang baik dan bergizi. Ya, lihat 6 itu harus kita pahami. Nah, anak-anakku kelas 8A sampai dan 8G yang Bapak cintai, Bapak sayangi, Bapak hormati. Yang pertama, apa sih dampak positif
kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Ada dampak positifnya. Yang pertama, manfaat mengkonsumsi makanan minuman yang halal itu, yang pertama, makanan yang halal itu dapat menyehatkan rohani. Hati kita menjadi lembut. Makanan yang halal, yang baik, dapat mempengaruhi watak, karakter, sifat kita. Insya Allah. Betapa banyak orang yang sifatnya jahat, perilakunya jahat, jangan-jangan dia mengkonsumsi makanan yang tidak halal atau diperolehnya dengan cara yang tidak baik. Hasil korupsi, hasil mencuri, dia beli makanan, kemudian dia makan, masuk ke dalam tubuh dia. Maka ini akan mempengaruhi jiwa, karakter, sifat, perilaku yang jelek dalam tubuhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dampak positif makanan yang halal, yang baik, yang bergizi adalah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita mentaati perintahnya. Yang ketiga, ketika kita mengkonsumsi makanan yang halal dan baik serta bergizi untuk tubuh kita, menyebabkan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kamu harus ketahui, anak-anakku sekalian, bahwa mengkonsumsi makanan yang haram, minuman yang haram, maka niscaya ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin ketika orang berdoa, apa yang dia pakai diperoleh dari yang haram, yang dia minum dari yang haram, yang masuk ke dalam mulutnya makanan dari yang haram? Bagaimana ketika dia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, diterima doanya? Tidak mungkin, karena yang ada dalam tubuhnya haram. Dan yang keempat, dampak positif dari kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi adalah menyebabkan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa apa saja, silahkan. Baik untuk kita, untuk orang tua kita, untuk keluarga kita, anak-anakku sekalian. Dan yang lebih utama adalah doakan kedua orang tuamu. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan yang kelima, dampak positif dari kita mengkonsumsi makanan yang halal, yang baik, yang bergizi adalah kita terhindar dari perbuatan dosa, sehingga diri kita dijaga oleh Allah dari hal-hal yang haram. Karena Rasulullah SAW bersabda, al halal bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma mustabihat. Yang halal sudah jelas. Jelas nih, Allah udah terangkan nih loh yang halal. Yang haram juga udah jelas. Anjing, babi, ya binatang yang dipotong tidak menyebut nama bismillah. Nah, kemudian binatang-binatang yang menjijikkan, binatang yang bertaring, itu haram. Yang halal jelas. Sapi, kambing, onta, kerbau, ya, daging kelinci halal asal ketika disembelih membaca asma Allah, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Wa baina mustabihat, di antara keduanya tuh, di tengah-tengah itu ada yang abu-abu. Halal dibilang halal juga enggak, haram juga enggak, karena enggak jelas. Makanya disebut abu-abu, putih enggak, hitam enggak. Maka yang abu-abu ini, yang remang-remang ini, ya bukan remang-remang malam, bukan. Yang remang-remang yang gak jelas, kadang kita berpikir, ya Allah, ini halal apa haram ya? Halal apa haram? Nah, ketika dalam bimbang begitu, tinggalkan. Allah sudah memberikan yang jelas kok, yang halal. Yang halal saja banyak gitu. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, kelas 8A sampai dengan 8G, tadi dampak positif. Sekarang dampak negatif dari kita mengkonsumsi makanan yang halal. Dampak negatif dari kita mengkonsumsi makanan yang haram. Ya, yang haram, yang padahal sudah dilarang sama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengkonsumsi. Jenis-jenisnya banyak tadi, saya Bapak udah sebutkan itu. Ya. Yang pertama, amal ibadah kita tidak diterima. Doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanan yang haram dapat merusak jiwa, karakter, perilaku kita.
karena sering memakan daging anjing, maka perilakunya seperti anjing. Karena sering makan babi, maka perilakunya seperti babi. Karena memang udah dilarang sama Allah, nyeruduk sana, nyeruduk sini. Anak-anakku sekalian. Yang ketiga, makanan minuman yang haram dapat mengganggu kesehatan tubuh kita. Mengganggu kesehatan tubuh kita. Yang keempat, kalau kita mengkonsumsi makanan yang haram, minuman yang haram, dampak negatifnya adalah dapat menghalangi diri kita untuk mengingat kepada Allah. Di saat-saat kita lagi butuh Allah, karena kita sering mengkonsumsi makanan yang haram, seakan-akan tidak ingat kepada Allah. Padahal kita lagi butuh Allah. Ya Allah, di mana jalan keluar? Nah, umpamanya adik-adik nih, anak-anakku sekalian 8A, 8G lagi nyari alamat gitu kan. Susah banget nyari alamat. Kesana kemarin gak ketemu. Ya. Nah, kemudian akhirnya ngadu kepada Allah. Ya Allah, ini gak ketemu nih alamatnya di mana sih? Sudah 2 jam lebih nyari alamat gak ketemu, ya Allah. Di mana ya Allah? Gak bisa nyebutin Allah. Ya, gak ingat kepada Allah. Bawaannya ngedumel aja kalau kita mengkonsumsi makanan minuman yang haram. Akhirnya apa? Jauh dari Allah. Ngomong Allah aja males. Ayo kita terima kasih sama yang di atas. Untuk ngomong Allah saja berat. Hati-hati. Apalagi kalau tubuh kita sudah kebanyakan masuk makanan minuman yang haram. Bahaya sekali. Kita tidak akan ingat kepada Allah. Kita tidak akan ingat kepada Allah. Dan Allah tidak akan mengingatkan kita. Apalagi ketika sakaratul maut. Repot nanti. Kalau seluruh tubuh kita isinya haram. Baik makanan maupun minuman. Dan yang kelima, dampak negatif. Kalau kita mengkonsumsi makanan yang haram dan minuman yang haram adalah jelas kita akan berdosa besar. Karena itu udah dilarang sama Allah. Kita tetap mengerjakan. Masya Allah. Mudah-mudahan kamu terhindar ya anak-anakku sekalian 8A sampai 8G. Yang keenam bahaya dampak negatif dari makanan minuman yang haram apabila kita mengkonsumsinya adalah mendapatkan ancaman siksa api neraka. Nah, nauzubillahi min dzalik ini. Nanti di akhirat kita udah diingatkan sama Allah tidak mengkonsumsi umpamanya daging anjing, tidak mengkonsumsi daging babi, tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang menjijikkan, yang mengandung najis, tapi tetap kita lakukan, maka niscaya nanti di akhirat kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang berbahagia, itulah materi singkat tentang hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan yang halal, makanan yang baik dan makanan yang bergizi. Sekali lagi, makanan yang baik dan bergizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kalau tubuh kita sehat, maka konsumsinya adalah 4 sehat, 5 sempurna. Sekali lagi, 4 sehat, 5 sempurna. Tapi kalau tubuh kita sudah terkontaminasi oleh penyakit-penyakit yang sudah divonis oleh dokter, maka makanan yang tadinya halal, yang tadinya baik, maka dihindarkan. Karena kenapa? Kalau tidak dihindarkan, tetap dikonsumsi, padahal bertentangan dengan tubuh kita, maka akan bahaya terhadap tubuh kita, akan mendatangkan mudarat, ya, akan mendatangkan kerusakan dalam tubuh kita. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, demikian materi yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan untuk tugas lanjutan akan Bapak beri kabar selanjutnya di Google Classroom setelah kalian menyimak penjelasan dari Bapak. Terima kasih. Marilah sama-sama kita tutup dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum